Nah, kita lihat huruf ta ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf. Kita lihat di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya secepatnya bisa segera lancar. Kemudian jika nantinya dari penjelasan yang kami sampaikan masih ada yang kiranya belum dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, maka jangan sungkan-sungkan, silahkan tanyakan saja pada kolom komentar. Karena di sini kami sangat-sangat berkeinginan ketika Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video kami kemudian langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 233. Karena seperti biasa pada surah Al-Baqarah ayat 233 kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Harapan kami setelah menonton video-video kami, Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang keempat daripada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Pada bagian yang keempat ini kita akan belajar dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah
huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini fa'in, di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, oh ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Ini huruf nun, tanda sukun seperti ini, berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki tanda baca nih, atau memiliki harokat. Huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu bentuknya seperti ini, polosan seperti ini, tidak ada tanda bacanya. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini huruf alif. Kalau ada huruf alif kemudian kok ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Ini huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Tadi kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf nun sukun. Nah, huruf setelahnya mana? Huruf setelahnya mana? Nah, berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun mana? Berarti huruf hamzah ini. Huruf nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah, atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu, perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1, baris 2 di atas, namanya fathatain. Yang nomor 2, baris 2 di bawah, namanya kasratain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Intinya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Di sini yang kita temui adalah huruf nun sukun. Ini huruf nun sukun. Kita perhatikan huruf setelahnya ini huruf apa? Ini huruf nun sukun. Setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, jadi untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui dia termasuk huruf apa begitu. Ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Huruf-hurufnya itu mari dihafal pelan-pelan supaya kita bisa menguasai tentang hukum tajwid. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung, tidak ada gunnahnya. Jadi dibaca jelas. Nunnya kita baca jelas, fa'in. Nah, kita baca jelas. Kemudian tidak didengungkan. Jadi suaranya itu kita baca pendek saja. Kita baca pendek saja karena dia tidak didengungkan. Kita baca fa'in aro. Jangan dibaca fa'in aro. Jangan didengungkan seperti itu, jangan dipanjangkan. Karena dia jelas dan tidak berdengung. Makanya nunnya kita baca jelas, kemudian tidak berdengung, jadi kita baca pendek. Fa'in aro, begitu. Kemudian huruf ro yang memiliki tanda baca fathah, ini huruf ro nih. Di atasnya nih ada tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Huruf ro di atasnya ada tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ro-nya tuh kita tebalkan. Fa'in ro, begitu. Kemudian ro dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini kita berjumpa dengan huruf alif nih. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah,
Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif. Kalau huruf sebelumnya itu sebelah kanannya mana? Ini huruf alif. Sebelah kanan huruf alif mana? Berarti huruf ro ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu tanda bacanya. Hurufnya itu boleh huruf apa saja. Yang penting tanda bacanya yang kita perhatikan untuk menentukan apakah dibaca pendek atau dibaca panjang, seperti itu. Di sini ada huruf alif. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Nih sebelumnya nih ada huruf ro. Huruf ro ini memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat sebelum huruf alif, makanya dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Sehingganya ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Fa in arada. Kemudian da juga dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nih kita berjumpa dengan huruf alif nih. Sebelum huruf alif nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Sehingganya huruf da dibaca panjang. Sama dengan ro ini tadi. Da dibaca panjang karena ada alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Da dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa in arada fi so juga dibaca panjang. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, tapi dia disambung dengan huruf sad. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya so dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi lan. Di sini tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ain atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Tanda baca tanwin setelahnya huruf ain atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Kalau tadi saudara sudah menghafal di yang sudah kami sampaikan tadi ya. Tadi sebelumnya kan sudah kami sampaikan tuh. Pasti ini sudah mengetahui saudara kalau ini hukumnya apa. Kalau sebelumnya tadi saudara sudah menghafal. Nah, kita lihat di samping coba. Huruf ain itu kan termasuk pada huruf izhar halqi juga. Makanya hurufnya itu dihafal supaya kita paham tentang tajwidnya. Makanya tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain hukumnya adalah izhar halqi juga. Dibaca jelas dan tidak berdengung. Baca pendek saja. Lan jangan dibaca lan an, jangan baca pendek lan an begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Nah, kita lihat huruf ta ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf non dengan huruf ta ini dia aqrab, dekat. Nah, sehingga dikatakan aqrab. Nun sukun berjumpa dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki aqrab. Huruf ikhfa hakiki aqrab tuh ada 3 tuh. Yang kami lingkari di warna biru tuh. Ada huruf ta, ada huruf da, ada huruf to begitu.
Nih, nun sukun berjumpa dengan huruf ta ikhfa hakiki aqrab. Cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia aqrab, maka kadar samarnya ya atau kadar ikhfanya itu dia tinggi. Nah, jadi cara membacanya itu dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Jadi dia lebih tinggi kadar samarnya dibandingkan dengan kadar dengungnya begitu. Kita baca antaro, jangan dibaca angtaro, jangan. Kita baca antaro begitu. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Sama saja maksudnya itu. Gunnah atau dengung itu sama maksudnya. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Antaro begitu. Kita tahan, kita tahan, kita panjangkan. Antaro, seperti itu. Kemudian huruf ro memiliki tanda baca fathah lagi. Berarti huruf ro dibaca apa? Dibaca tabkhim lagi, dibaca tebal. Sehingga pangkalisan itu naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya kita tebalkan. Antaro begitu. Ro dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini ada huruf alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Antaradim. Di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf mim. Atau tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf mim. Harus kita ketahui huruf mim ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya. Terlihat di samping huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengungan. Jadi dimasukkan kemudian didengungkan atau digunnahkan. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Yang dimasukkan itu bunyi tanwinnya nih dimasukkan ke huruf mim. Kita baca dim, jangan dibaca din, jangan dibaca din min huma, jangan. Tapi kita baca dim, langsung masuk ke mimnya. Dim. Kemudian kita dengungkan atau kita gunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Dim min huma begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf H. Ayo huruf H ini huruf apa? Kalau tadi sebelumnya sudah saudara hafal, pasti tahu ini hukumnya apa. Telah di samping huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf H hukumnya izhar halqi lagi. Cara membacanya dibaca jelas dan tidak berdengung, baca pendek saja. Min huma begitu. Jangan dibaca min huma, nanti kasihkan belagu, didengungkan pula, salah. Pendek saja. Min huma begitu. Ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minhuma wa tasya. Sya dibaca panjang lagi. Masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih. Nah, ini kaki ke atasnya nih alif nih. Baca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris 1 ke atas nih. Sehingganya sya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa tasyawurin. Di sini huruf ra memiliki tanda baca kasrah. Huruf ra memiliki tanda baca kasratain. Ini baris 2 ke bawah nih kasratain. Maka dia huruf ro tersebut dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat. Ditipiskan huruf ro-nya. Wuring begitu.
Kemudian di sini tanda baca tanwin lagi nih. Nah, tadi kan sudah diingatkan membaca Al-Qur'an setiap berjumpa dengan tanda baca tanwin, setiap berjumpa dengan nun sukun, ya kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Nah, terjadilah suatu hukum tajwid. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf fa. Nah, huruf fa ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Nah, tidak jauh dan tidak dekat. Mana huruf nunnya? Ini kan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu kan ujungnya tuh ada n-nya, tuh ada nunnya. Seharusnya kan dibaca wurin, wurin kan? Wurin, nah tuh nunnya tuh di ujungnya ada tuh. Nah, karena dia awsat, maka cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Tapi kadar samar dan kadar dengungnya pun dia di tengah-tengah, seimbang begitu. Watasyawurin, jangan dibaca wuring, jangan juga dibaca wurin, jangan. Tapi dia di tengah-tengah, seimbang. Wuring, nah, kemudian kita dengungkan atau kita gunakan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wuring fala wuring. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wuring fala, begitu. La dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif nih, bendera ke sampingnya ini huruf alif nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Berarti huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fala juna. Na dibaca panjang juga. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif nih. Ini seperti tiang ke atas nih ya, atau kaki ke atas nih. Ya, ini huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Junaha alaihima. Di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya nih. Kita perhatikan ada huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu dia mudah, tidak memberatkan lisan, dilunakkan saja. Begitu kita baca alaihima, lunak. Jadi karena dia lunak, jangan ditekan-tekan, jangan dibaca alaihima, jangan, dilunakkan saja. Alaihima, begitu. Kemudian berhati-hati ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Berhati-hati, jangan sampai condong ke huruf e. Nah, karena sering kita dengar juga itu sampai condong ke huruf e, dibaca alaihima, alaihima gitu. Jangan, kita lunakkan alaihima, begitu. Kemudian ma dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif nih, huruf alif nih. Nah, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf mim. Sebelumnya ada huruf mim. Huruf mim ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Alaihima. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama, lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam ini, maka alangkah baiknya kita berwaqaf dulu atau berhenti dulu. Berhenti dulu, berwaqaf dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu.
Bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Di situ sudah kami buatkan bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid. Silakan tonton video kami tersebut yang di bagian playlist cara mudah membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Insyaallah setelah Bapak dan Ibu, saudara semuanya melihat video-video tersebut, insyaallah segera bisa dan mahir dalam membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Bagi yang kiranya belum lancar dalam membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ya, supaya tidak sia-sia, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa kita menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita baca. Walaupun cuma satu ayat yang kita baca juga tidak apa-apa. Yang terpenting harus ada waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya, supaya kita tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Yang belum lancar bisa segera lancar, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.